Ketemu kembali, saudara. Pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak melanjutkan mediasi atas gugatan ijazah yang diajukan Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tipu UGM di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin saya Diana Fisa dan kembali lagi di podcast mahasiswa. Kali ini kita akan bahas isu hangat tentang kabar dari mantan Presiden Pak Jokowi yang mana beliau menolak mediasi atas tuduhan ijazah palsunya. Dan kali ini kita hanya memfokuskan tentang mediasinya dan tidak membahas tentang isu Pak Jokowi dan lawannya tersebut. Oleh karena itu, kita menghadirkan 4 narasumber yang sangat spesial. Di sini terdapat 2 mediator, yaitu ada Mas Habib dan juga Mbak Levia. Jadi kalau sebelumnya kita udah kenal nih sama para mediator yang jadi narasumber kita di sini. Nah, kita juga menghadirkan 2 mahasiswa aktif dari UIN Cyber dan Cirebon. Mereka ngambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, saya Cinta Putu Perdana, mahasiswa aktif di Universitas Islam Syekh Nurjati Cirebon. Saya kebetulan aktif di DEMA, di mana DEMA ini ada kajian tentang isu-isu strategis. Nah, di kajian isu-isu strategis ini kita juga ngebahas sedikit nih Mbak Dian, kebetulan tentang mediasi. Baik, perkenalkan nama saya Sabrianti. Di sini saya mahasiswa UIN Cyber, saya Nurjati Cirebon. Kebetulan saya mengikuti anggota PKBH di sini merupakan pusat konsultasi dan bantuan hukum secara gratis. Oke guys, jadi setelah kita berkenalan nih sama 4 narasumber kita, yang dari 2 mediator dan juga 2 mahasiswa, kita masuk ke sesi pertama. Sesi pertama itu kita membahas tentang apa sebenarnya mediasi. Oke, kita sebelumnya kita mau nanya dulu nih ke para mediator. Sebenarnya apa sih arti mediasi sendiri? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Dian selaku host dari podcast mahasiswa ya. Mungkin ingin menjawab yang pertanyaan pertama tadi terkait apa sih itu mediasi ya. Jadi mungkin mediasi itu sendiri secara istilah ya. Secara istilah itu lebih ke arah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini gunanya bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi lebih mencari kepada solusi. Solusi ini untuk mendamaikan pihak pertama dan pihak kedua. Oh, jadi gitu. Iya, jadi intinya kayak mendamaikan gitu ya Mas, iya. Ya, bukan cuma basa-basi. Iya, benar. Yang mencari solusi Betul. Selain itu juga di mediasi Mbak Dian, di mediasi itu nggak asal mediasi aja. Ada prosedur-prosedurnya. Di situ diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Apa tuh? Di situ tentang pembahasan tentang prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin mediator tersebut ingin mendamaikan kedua belah pihak. Jadi nggak cuma asal ya? Nggak bisa asal. Di situ ada apa ya? Ada ininya undang-undangnya gitu. Ada patokannya gitu. Oke, jadi setelah kita tahu nih teman-teman apa sih sebenarnya mediasi, tadi dari jawaban narasumber kita ya Pak Mas Habib dan juga Mbak Ledi, ternyata mediasi itu bukan cuma asal basa-basi doang. Ternyata mediasi itu menyampaikan solusi, mendamaikan dari dua belah pihak yang bermasalah. Nah, kira-kira nih menurut pendapat mahasiswa, kita nyambung ke mahasiswa. Gimana sih mahasiswa pengetahuan kalian tentang mediasi gitu? Apa aja sih yang kalian tahu tentang mediasi? Pengetahuan aku mediasi ini ada 2 macam gitu loh. Ya, yang betul. pertama ada litigasi dan yang kedua ada non litigasi. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu litigasi? Nah, bisa aku jabarin sedikit aja ya tentang litigasi itu. Gimana tuh? Litigasi itu adalah proses mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, di mana mediator ini bukan dari pihak luar gitu, tapi dari pihak dalam pengadilannya, sepertinya hakim, gitu Mbak Dian. Untuk yang non litigasi nanti bisa dijelaskan dikit-dikit sama teman saya, dia udah hatam banget nih soalnya. Oke, bener banget kayaknya nih. Baik, terima kasih. Saya di sini saya ingin melanjutkan tentang mediasi non litigasi. Di mana mediasi non litigasi itu merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, mediatornya itu berasal dari luar pengadilan, bukan di dalam pengadilan. Berarti mediatornya itu kita milih sendiri atau ditentukan atau gimana tuh Mbak? Untuk mediasi non litigasi itu untuk mediatornya sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan antara yang bermasalah itu ya Mbak ya? Betul. Oke guys, nggak terasa nih ya obrolan kita udah sampai di sini aja, sampai di akhir obrolan tentang apa sih itu mediasi, peran-peran mediasi, jenis mediasi, dan sedikit kesimpulan dari saya sendiri. Lah, yang saya tangkap ya dari narasumber ini, mediasi itu proses perdamaian yang mana dilakukan ketika terjadi adanya kedua belah pihak yang bermasalah.
Dan jenis-jenis mediasi tersendiri ada mediasi litigasi dan mitigasi, dan peran dari mediasi tersendiri itu sangat penting karena mediasi itu proses jalannya kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nggak terasa nih kita udah nyampe di sesi akhir dari podcast mahasiswa ini yang tadi membahas panjang tentang mediasi. Tapi sebelum kita tutup, kita ada closing statement nih. Kalau kalian ada masalah, Saya juga sama daripada. kalau kalian punya masalah, mediasi solusinya.